Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok, sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar ketenaga kerjaan Indonesia, khususnya di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, seperti biasa silahkan sahabat dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait dengan informasi terbaru, terkini, dan terupdate lainnya dari channel ini. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang fakta terkini seputar tarhil. Apakah sudah dibuka atau belum? Bagi yang belum nonton, silahkan nonton video yang ini. Dan bagi yang sudah, kita akan lanjutkan perbincangan kita seputar tarhil. Kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana sih langkah-langkah yang bisa kita tempuh, yang bisa sahabat-sahabat tempuh apabila ingin pulang melalui program tarhil ini. Untuk diketahui teman-teman sekalian, secara umum ya, ada dua cara para ekspatriat atau orang asing yang non dokumen pulang ke negaranya masing-masing, termasuk para pekerja migran Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia. Yang pertama adalah dengan cara penangkapan. Jadi mungkin teman-teman saat ini tidak punya dokumen ya, tidak punya dokumen lengkap, kemudian sedang jalan-jalan, lalu ketemu dengan petugas, dan ternyata ketika diminta dokumennya, teman-teman tidak punya dokumen, kemudian petugas akan menangkap teman-teman sekalian, lalu dibawa ke kantor tarhil. Nanti kemudian akan diproses di sana. Yang kedua, ada juga yang pulang ke negaranya, ke Indonesia, dengan cara menyerahkan diri. Nah, kita ingin fokus pembahasan kita pada proses yang kedua ini, yaitu adalah dengan menyerahkan diri. Pertanyaannya adalah, kemana kita akan menyerahkan diri apabila ingin pulang ke tarhil? Apakah langsung datang ke kantor tarhil yang ada di Sumaisi, atau kemana begitu? Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menceritakan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh teman-teman pekerja migran Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia berdasarkan pengalaman sahabat saya, dua orang yang lebih dulu pulang melalui tarhil dan saat ini dia sudah berada di Indonesia. Yang pertama, teman-teman yang ingin pulang terlebih dahulu datang ke Kudai Parking yang ada di kota Makkah. Jadi jaraknya sekitar 10 km dari Masjidil Haram. Jadi teman-teman tidak langsung ke kantor tarhil yang ada di Sumaisi, tetapi terlebih dahulu datang ke Kudai atau ke Kudai Parking yang tidak jauh dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi datang ke Kudai Parking. Lalu apa yang teman-teman akan hadapi atau teman-teman lakukan ketika berada di Kudai tersebut? Nah, yang dilakukan adalah teman-teman nanti akan dibasmah, akan disidik jari oleh petugas untuk pendataan awal. Nah, begitu kita disidik jari, begitu dibasmah, nanti keluar data awalnya. Apakah sahabat-sahabat sekalian ini statusnya adalah pendatang yang ilegal atau memang pendatang yang legal, itu punya dokumen resmi. Jadi nanti ketahuan nanti apakah datang ke Saudi itu dalam rangka ziarah, dalam rangka bekerja, atau dalam rangka umroh. Nanti semuanya akan terdata di situ. Begitu selesai proses yang ada di Kudai, nanti sahabat-sahabat sekalian akan dibawa oleh petugas ke kantor tarhil yang ada di Sumaisi. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi begitu selesai di Kudai, nanti petugas yang akan membawa sahabat-sahabat sekalian ke kantor tarhil yang ada di Sumaisi. Kemudian apa yang akan terjadi ketika berada di Sumaisi? Nah, di Sumaisi nanti pun teman-teman akan dibasmah ulang. Tujuan basmah ini ada dua. Yang pertama adalah untuk memastikan status kerja teman-teman sekalian.
status keimigrasian teman-teman yang ada saat ini ketika berada di Saudi. Apakah dalam kondisi bekerja aktif atau memang sudah tidak aktif sama sekali. Nah, nanti di situ akan terlihat apakah sudah dibalak huruf ataukah memang dibalak surtoh. Nanti kita akan jelaskan apa sih bedanya antara balak huruf dengan balak surtoh. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, apabila hasil basmah yang kedua ini ternyata teman-teman sudah dibalak huruf, maka sahabat-sahabat sekalian sudah bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Tetapi ternyata kalau statusnya dibalak surtoh, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan proses selanjutnya, alias akan dilepas kembali atau alias dikeluarkan kembali. Nah, begitu selesai sidik jari yang kedua, sidik jari berikutnya adalah untuk mendapatkan nomor deportasi. Jadi mungkin teman-teman kita sudah ada yang pulang duluan, atau tak sahabat-sahabat pernah melihat ada di antara sahabat-sahabat kita yang membawa kertas. Jadi kertas itu diangkat, nanti kertas itu bertuliskan ada nomor-nomor seri begitu ya. Nah, nomor-nomor itulah nomor deportasi yang akan diberikan oleh pihak Tarhil bagi para ekspatriat atau para imigran yang sudah menjalani proses tarhil pada saat itu. Jadi apabila sudah melakukan sidik jari yang pertama, kedua, dan yang ketiga, barulah keluar nomor deportasinya. Nah, begitu sudah mendapatkan nomor deportasinya, sahabat-sahabat sekalian nanti akan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Nah, di dalam sel tahanan ini teman-teman akan menunggu dua hal. Yang pertama, teman-teman akan menunggu kedatangan petugas dari KJRI yang ada di Jeddah. Jadi teman-teman nanti akan menunggu petugas KJRI yang akan datang menemui teman-teman sekalian. Tujuannya apa? Untuk pendataan. Pendataan ini diperlukan untuk pembuatan SPLP-nya atau surat perjalanan laksana paspornya. Kemudian yang kedua, di dalam sel tahanan juga kita akan menunggu pemanggilan untuk pemulangannya. Jadi apabila petugas KJRI datang melakukan pendataan, nanti akan dibuatkan SPLP-nya. Begitu SPLP-nya sudah keluar, SPLP-nya sudah selesai, maka teman-teman nanti akan menunggu pemanggilan atau panggilan untuk kepulangan ke Indonesia. Jika semua prosedur atau tahapan-tahapan ini sudah selesai, maka sahabat-sahabat sekalian akan diantarkan ke bandara untuk terbang ke Indonesia. Jadi selama di tahanan itu pun teman-teman nanti akan diberikan makan. Menurut pengakuan teman saya yang sudah pulang itu, dia diberikan makan selama 3 kali. Jadi makan pagi, sarapan, kemudian makan siangnya dan makan malamnya. Itu nanti semuanya diberikan oleh petugas Tarhil yang ada di Sumaisi. Jadi itu teman-teman sekalian tahapan-tahapan yang bisa sahabat-sahabat lakukan, bisa sahabat tempuh apabila berencana pulang ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Saya tidak menampik ada mungkin cara lain yang bisa dilakukan, tapi saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran berdasarkan pengalaman yang dialami oleh 2 orang sahabat saya yang beberapa waktu lalu pulang ke Indonesia melalui program Tarhil ini. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kritik, saran, atau masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru, dan menarik lainnya dari channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.